Tentu kami juga ingin mengajak masyarakat untuk bisa memahami aturan dalam proses demokrasi. Mhm. Nah, apa saja sih bentuk pelanggaran yang sering terjadi saat tahapan pemilu dan bagaimana proses penanganannya dari sisi hukum? Nah, itu yang saya tangkapnya itu dia saling bersinggungan. Memang makanya tadi bilang bijak bersosial media kita ndak mesti tidak selamanya harus mengikuti apa yang ada di sosial media. Iya. Ya, jadi di tahapan pemilu Mhm. ada yang namanya tadi saya sampaikan sentra gakumdu, Mhm. itu namanya penanganan hukum terpadu. Itu melibatkan pihak kejaksaan, pihak polisi, penyidik, dan pihak Badan Pengawas Pemilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman pemilih, selamat datang di podcast Suranua, Suara Rakyat Panua. Podcast yang menghadirkan berbagai diskusi menarik seputar demokrasi, kepemiluan, hukum, serta berbagai isu yang berkembang di tengah masyarakat. Saya Eci yang akan menemani teman pemilih pada episode kali ini. Baik teman pemilih, pada hari ini kita akan membahas tema yang sangat penting, yaitu tentang edukasi hukum untuk masyarakat untuk memahami peran kejaksaan dalam menjaga demokrasi. Dan tentunya hari ini kita sudah bersama narasumber kita dari Kejaksaan Negeri Pohuwato, Ibu Wahyuni Pakaya, SHMM selaku penjabat Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, dan Bapak Nur Rahmat Ishak SH selaku Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Pohuwato. Baik, langsung kita sapa saja narasumber kita hari ini ya. Selamat malam Ibu, Bapak. Apa kabar? Halo, selamat hari ini? malam. Sekarang lagi sibuk apa di kejaksaan? Kita sekarang ini melaksanakan kegiatan seperti biasanya. Ya, jadi Kalau kami di kejaksaan meskipun sekarang dari bulan Ramadan kita tetap melaksanakan kegiatan seperti biasanya juga. Ya baik, puasanya lancar Ibu, Bapak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik. Teman pemilih, langsung saja kita mulai pada pembahasan kita pada hari ini. Ya, Bapak, Ibu, banyak sekali kan masyarakat di luar sana yang mengenal kejaksaan hanya sebagai penuntut di pengadilan saja. Padahal sebenarnya kejaksaan itu memiliki peran yang sangat penting dalam sistem hukum di Indonesia. Nah, mungkin bisa dijelaskan nih kepada teman pemilih, apa sih sebenarnya peran kejaksaan dalam sistem hukum di Indonesia, baik itu tugas dan fungsi utamanya? Oke, terima kasih ya. Sebenarnya sih untuk tugas dan fungsi kejaksaan itu lebih jelasnya ada diatur di dalam Undang-Undang Kejaksaan Nomor 11 Tahun 2021. Cuman kalau kita sederhanakan sebenarnya tugas dan tanggung jawab kejaksaan itu yang paling pertama yang seperti Ibu tadi sebutkan yaitu melakukan penuntutan. Ya, benar. Kemudian itu melaksanakan putusan hakim. Kemudian itu jaksa di sini sebagai pengendali perkara atau bisa disebut dengan dominus litis yang yang mengatur bagaimana perkara itu. Kemudian kalau untuk sebagai di bidang perdata dan tata usaha negara seperti Ibu Kasidatun itu sebagai jaksa pengacara negara. Kurang lebih seperti itu. Ya, mungkin Ibu ada tambahan sedikit? Iya, kurang lebih sama seperti yang disampaikan oleh Pak Kasintel sebelumnya. Jadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, perubahan atas undang-undang sebelumnya, Undang-Undang Kejaksaan di pasal 1 ayat 1 itu di Undang-Undang Kejaksaan terbaru menyampaikan bahwa kejaksaan merupakan salah satu lembaga negara yang ada keterkaitannya dengan kekuasaan kehakiman. Kalau kita mengerucut lebih jauh, kekuasaan kehakiman itu kan diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kalau saya tidak salah itu pasal 24, kalau saya tidak salah ya. Nah, hubungannya dengan kejaksaan apa? Yang menyangkut dengan kekuasaan kehakiman khususnya di bidang penuntutan dan kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang. Nah, kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Pak Kasih Intel. Nah, salah satunya itu ada di bidang perdata tata usaha negara, di bidang saya, kemudian ada di bidang intelijen, penegakan hukum di bidang intelijen yang di bidang yang Bapak pimpin, terus ada juga
di bidang tindak pidana khusus dan bidang tindak pidana umum seperti itu. Baik, Bu. Jadi ini menarik sekali ya, Bu. Berarti kejaksaan tidak hanya bekerja di ruang sidang saja, tetapi juga memiliki peran yang sangat luas dalam menjaga penegakan hukum di negara kita. Baik, kalau kita berbicara soal demokrasi nih, yang langsung terlintas dalam pikiran kita itu pasti pemilu. Tapi sebenarnya demokrasi itu tidak hanya berbicara soal pemilu saja, tetapi juga sangat berkaitan dengan penegakan hukum. Nah, sejauh mana sih peran kejaksaan dalam menjaga kualitas demokrasi di Indonesia? Mungkin dari Ibu dulu? Baik. Jadi di kejaksaan sendiri itu Pak Jaksa Agung melalui instruksi Jaksa Agung atau Insja nomor 11 tahun 2024 itu terkait dengan pengawalan dan pengamanan penyelenggaraan pemilu ada di tahun 2024 ya. Nah, itu melalui Insja itu kami ada beberapa hal yang memang menjadi konsen kami. Salah satunya itu bagaimana kami menjaga netralitas ASN dalam pemilu maupun keamanan masyarakat tentunya. Nah, di kejaksaan sendiri selain ada bidang pencegahan yang dilaksanakan oleh bidang intelijen dalam pelaksanaan demokrasi agar berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, itu dikawal oleh bidang intelijen, itu di bidang Pak Kasih Intel. Ada juga bidang penindakan ketika memang terjadi yang namanya konflik di dalam pesta demokrasi itu, maka kami di bidang perdata tata usaha negara dapat bertindak untuk dan atas nama negara bersama-sama dengan Komisi Pemilihan Umum dan juga para jaksa yang tergabung di dalam sentra Gakumdu ya Pak ya, sentra Gakumdu atau penegakan hukum terpadu itu dapat bertindak melalui bidang hukum pidana umum. Oke, baik Bu. Kalau dari Bapak sendiri? Mungkin sedikit tambahan. Iya. Seperti yang Ibu Kasih Datun bilang, kalau kebetulan di bidang saya intelijen itu lebih ke arah-arah preventif. Bagaimana pesta demokrasi ini bisa berjalan dengan lancar, lebih ke deteksi dini sehingga potensi-potensi yang terjadinya tindak pidana bisa dicegah. Seperti itu. Oh, iya. Baik, Pak. Berarti penegakan hukum memang menjadi salah satu pondasi yang sangat penting ya agar demokrasi bisa berjalan dengan baik. Ya, untuk kesadaran hukum masyarakat juga menjadi hal yang sangat penting kan. Menurut pandangan dari kejaksaan nih, apakah masyarakat perlu memahami hukum sejak dini dan mengapa itu menjadi hal yang sangat penting? Gitu. Oke. Kalau tadi dibilang apakah masyarakat itu harus mengerti hukum secara dini ya? Oke. Iya. Karena kan pada hakikatnya kan memang hukum kita itu diatur untuk mengatur kita supaya pada ritmenya itu, dan juga banyak juga memang kebanyakan masyarakat yang mengatakan apa, itu kan saya tidak tahu seperti Iya, apa, benar. seperti ini. Nah, dengan begitu sebenarnya masyarakat mau tidak mau dia harus mengetahui seperti apa. Apalagi dengan era digital seperti sekarang ini kan untuk mendapatkan informasi sangat mudah. Cukup kita search saja apa yang kita ingin tahu kan sudah gampang, sudah mudah kita dapatkan informasi. Jadi kalau mungkin apakah mungkin untuk informasi hukum sejak dini itu penting, mungkin sangat penting sebenarnya. Itu Iya. ya sangat Iya. penting. Ya, dan untuk mengapa itu sangat penting mungkin bisa dijelaskan dari pihak Ibu. Iya, Iya. mengapa masyarakat perlu sadar dan taat akan hukum Iya. sejak dini? Iya, benar. Tentunya supaya bisa menghindari yang namanya hukuman ya. Iya. Karena apabila kita sudah mengenali hukum dan seperti apa itu hukum bekerja, tentunya kita akan taat, kita akan tunduk, kita akan patuh terhadap aturan tersebut dan insya Allah kita akan terhindar dari yang namanya hukuman. Seperti itu. Iya, baik. Lalu apa saja sih program atau edukasi nih atau upaya dari kejaksaan dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat? Baik. Kalau di kejaksaan itu sebenarnya ada beberapa kegiatan-kegiatannya. Khususnya itu kalau di bidang intelijen ada yang namanya itu jaksa masuk sekolah. Kemudian itu namanya JMS, jaksa masuk sekolah. Kemudian ada namanya jaksa penyapa, yang seperti ini bisa dikatakan jaksa Sama saja penyapa. ya. Iya, jaksa penyapa. Jaksa penyapa. Jadi kemudian kalau untuk dari selain bidang intelijen, dari bidang datun juga, perdata dan tata usaha negara itu kayak sama penyuluh hukum, pendampingan hukum seperti itu.
Terus, selain itu juga dari kami, biasanya juga dari medsos kami manfaatkan semaksimal mungkin untuk memberikan pengetahuan seperti itu. Mhm. Ya, baik. Kalau dari Ibu sendiri? Iya, seperti tadi yang sudah disampaikan sama Pak Kasih Intel, kalau dari bidang Datun itu ada yang namanya pelayanan hukum gratis Mmm, terhadap masyarakat. Nah, di situ masyarakat dapat, datang ke kantor kami atau semisalnya ada event-event kami hadir di situ bersama-sama dengan masyarakat, kami bisa mengedukasi masyarakat terkait dengan hukum, ataupun ada pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan case yang terjadi di mhm. lapangan bisa ditanyakan kepada kami dan layanan kami itu gratis tanpa dipungut biaya. Tanpa biaya. Jadi ini programnya sudah dari lama ya, Pak? Kalau program memang sudah dari lama, Dari Mbak. lama ya? Iya, Oh heeh, iya, baik. Jadi ini memang penting sekali ya teman pemilih. Kadang, masyarakat itu terjerat masalah hukum bukan karena niat, iya, tapi karena karena tidak kurangnya tahu. pemahaman terhadap aturan yang ada. Ya apalagi sekarang ini hampir semua orang itu punya media sosial kan, Iya, Kak. Nah, kadang kita merasa media sosial itu seperti wadah mhm, untuk kita bisa bebas berpendapat. mhm. Tapi di sisi lain, tidak sedikit juga kasus hukum yang bermula dari media sosial. Oh. Nah, menurut pengalaman dari kejaksaan, apa saja sih resiko hukum yang sering muncul dari penggunaan media sosial yang kurang bijak ini? Seingat saya, sepengetahuan saya, itu ada banyak, sebenarnya ada banyak, se semuanya itu kebanyakan diatur dalam undang-undang ITE. Nah, tetapi kalau untuk masyarakat saat ini tuh kebanyakan dia lebih ke pemberitaan, penyebaran berita palsu seperti itu, Berita pencemaran hoaks ya? berita Iya. hoax hoax, terus, pencemaran nama baik, kemudian, yang mengandung sara biasanya ujaran kebencian, Mmm, kemudian, biasa juga, penyebaran yang berbau pornografi seperti itu. Ya mungkin seperti itu ya, garis besarnya seperti itu sih. Cuman kalau kebanyakan sih memang lebih ke masyarakat biasanya belum tahu itu berita memang sudah betul, langsung dia kirim. Apalagi iya. biasa kalau bahasanya Belum kami ada klarifikasinya langsung belum ada klarifikasi langsung di-share. di-share. Apalagi orang tua biasa langsung ke grup keluarga, Iya, kayak gitu di biasanya kayak gitu. di grup WhatsApp keluarga. Iya, seperti itu paling banyak itu. Iya. Heeh. Kalau kasusnya dari tata negara ada sih nggak dari media sosial gitu yang muncul resikonya? Kalau dari bidang Datun Iya. sendiri, karena kami lebih ke keperdataan Mhm, ya, jadi kalau keperdataan itu lebih kepada hukum privat. mhm, Mungkin setelah penanganan hukum pidana, seperti mhm, tadi yang dijelaskan sama Pak Kasih Intel, bisa mhm, kalau memang itu yang tersebar adalah berita hoaks dan merugikan salah satu pihak, mhm. maka kami bisa menuntutnya secara perdata, gitu. Secara perdata itu seperti apa? Berarti ganti kerugian, Oh iya, baik. gitu. Kalau untuk, pencemaran nama baik nih, Ya. kalau dari Perdata itu kalau untuk ganti ruginya itu mungkin bisa di-share di sini sekitar berapa gitu, yang biasanya atau, tuntutan kayak 5 tahun atau kerugian berapa gitu? Untuk pencemaran nama baik itu kan ada yang, di KUHP ya, ada juga yang melalui undang-undang IT. Oh IT, ITE namanya, iya, Undang-Undang, Informasi Transaksi Elektronik. Elektronik. Nah itu, ancaman pasal dan juga mhm, ancaman pidananya berbeda. mhm. Jadi, tapi sekarang ini lebih berat kalau kita lihat tuh pencemaran nama baik melalui, Undang-Undang ITE IT? itu, Oh iya, jadi memang dan untuk, berapa nominal ganti kerugian dan lain sebagainya itu, nanti itu akan diputuskan di, di pengadilan, pengadilan. iya. Iya, baik. Mungkin Ibu bisa menjelaskan nih, atau memberikan pesan nih kepada masyarakat, bagaimana kita agar lebih bijak dalam menggunakan media sosial? Iya, mungkin kalau dari, kami ya, dari bidang perdata tata usaha Mhm, negara, sekarang ini kan, masyarakat tuh lebih banyak menggunakan gadget mhm, daripada mengklarifikasi secara secara langsung langsung. terkait Iya, berita yang beredar. iya benar. Kalau dari kami mungkin agar, lebih bijak saja dalam, penggunaan media sosial karena sekarang rata-rata nih kita sudah punya media sosial yang beragam, ada yang Instagram, ada TikTok malahan sekarang Ada Facebook, iya, ada Facebook Pro. Facebook, nah itulah makanya, alangkah lebih baik kalau kita tuh lebih bijak dalam menggunakan media sosial, Mhm, ini bukan untuk undang-undang itu sendiri, tapi untuk
Lebih ke diri kita ya, sendiri. untuk safety diri kita sendiri, karena setiap gerak-gerik kita ini diawasi oleh peraturan yang ada. Dan Benar. sekarang sudah zamannya sudah berbeda dengan zaman-zaman sebelumnya. Sekarang lebih era digital, apa-apa transparansinya lebih kelihatan apa yang kita lakukan. Jadi ya Lebih hati-hati ya lagi lebih ya. bijak dalam penggunaan media sosial itu untuk diri kita sendiri lebih baik. Baik, Bang, untuk Bapak ada tambahan? Sebenarnya sih garis besarnya sama ya sebenarnya, itu kita sebagai pengguna media sosial, kita itu harus lebih bijak sebelum, membagikan informasi ke media sosial. Kemudian karena dengan itu meskipun kita memang diberikan kebebasan untuk bersosial media, kita harus sebagai pengguna media sosial kita juga harus bertanggung jawab terhadap hukum dan etika tersebut, seperti itu. Agar tidak bisa merugikan orang lain Iya, juga ya. seperti itu. Iya benar. Nah, berbicara soal ini nih Pak, penyelenggara pemilu. Nah, sebagai bagian dari penyelenggara pemilu nih, tentu kami juga ingin mengajak masyarakat untuk bisa memahami aturan dalam proses demokrasi. Nah, apa saja sih bentuk pelanggaran yang sering terjadi saat tahapan pemilu dan bagaimana proses penanganannya dari sisi hukum? Mungkin dari Ibu dulu. Kalau pelanggaran yang selama ini sering kita temui Iya. ya di proses tahapan pemilu itu adanya money politik. Biasanya ada beberapa calon pasangan itu menjanjikan atau memberikan sejumlah uang untuk bisa memenangkan salah satu paslon. Seperti itu. Iya. Nah, itu di tahapan pemilunya. Di tahapan pemilu itu penanganan hukumnya berbeda dengan setelah ada putusan pemenang pemilu. Pemilu. Ya, Iya. jadi di tahapan pemilu ada yang namanya tadi saya sampaikan sentra gakumdu. Itu namanya penanganan hukum terpadu. Itu melibatkan pihak kejaksaan, pihak polisi, penyidik, dan pihak Badan Pengawas Pemilu. Nah, iya, Bawaslu. Di sini di pelanggaran-pelanggaran tahapan pemilu itu seringkali kami temukan di situ. Nah, dia dari pihak kejaksaan, semua jaksa yang ada di kejaksaan negeri di satu wilayah itu dilibatkan. Dilibatkan untuk penanganan terkait tindak pidana pemilu tersebut. Nah, apabila memang prosesnya ditemukan sesuai dengan alat bukti dan lain sebagainya dikategorikan sebagai tindak pidana pemilu, maka dari pihak Bawaslu dan juga pihak penyidik polisi melimpahkan berkasnya ke kejaksaan. Dan kenapa semua jaksa dilibatkan? Karena berbeda dengan persidangan-persidangan pada umumnya, persidangan untuk tindak pidana pemilu itu kan harus diputus selama 7 hari ya Pak ya. Harus 7 hari Paling itu cepat iya, sudah ada putusannya. Pokoknya setiap hari itu pasti ada persidangan dan biasanya pelanggaran-pelanggaran yang ditemukan di tahapan pesta demokrasi itu banyak. Sehingganya kami semua dilibatkan di situ untuk bisa lebih konsentrasi terhadap penanganan pelanggaran pemilu. Nah, itu pada saat tahapan itu ditangani oleh bidang tindak pidana umum yang bersama-sama tadi saya bilang ada sentra gakumdunya. Nah, setelah pesta demokrasi usai dan ditentukan ada pemenangnya, biasanya itu ada 1-2 calon pasangan, baik itu pemilu kada maupun pemilihan presiden itu ada yang keberatan. Keberatan terhadap keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum KPU. Nah, itu biasanya akan dilayangkan gugatan. Nah, pada saat dilayangkan gugatan, disitulah bidang perdata dan tata usaha negara bertindak untuk dan atas nama negara bersama-sama dengan KPU dalam menangani perkara tersebut. Biasanya kalau
Ibu lihat berita, biasanya kita sama-sama ke Mahkamah Iya. Konstitusi atau dari Pengadilan Tata Usaha Negara, seperti itu. Iya, baik. Jadi prosesnya itu setelah ada pelanggaran, kalau misalkan didapati ada masalah gitu di situ, jadi prosesnya dari dari apa tadi, Bu? Sentra Gakumdu, Sentra ya. Gakumdu, kemudian di situ nanti akan ada penyidiknya, kepolisian, terus ke kejaksaan Iya. gitu. Oh iya, baik, Bu. Nah, ini teman pemilih saya juga penasaran nih, selama bertugas di kejaksaan, tentu ada banyak pengalaman di lapangan nih kan Ibu, Bapak, apakah ada pengalaman atau kasus yang menurut, Ibu atau Bapak yang paling memberikan pelajaran penting tentang hukum bagi masyarakat? Sebenarnya kalau dari saya bukan sebagai memberikan pelajaran penting ya, cuman paling berkesan. Ah, iya, Bu. Kebetulan baru-baru ini saya menanganin perkara tindak pidana pernikahan tanpa izin. Nah, Oke. Nah, Baik. itu pun juga saya berpikirnya kenapa dia ini tiba-tiba, dan memang pada waktu itu tiba-tiba perkara itu lagi banyak. Nah, kalau kita tarik ke belakang memang ini ada hubungannya sama ada artis kemarin yang sempat rame itu. Nah, gara-gara perkataannya artis yang ramai itu tiba-tiba perempuan-perempuan pada berani. Nah, itu yang saya tangkapnya itu dia saling bersinggungan. Memang makanya tadi bilang bijak bersosial media, kita ndak mesti tidak selamanya harus mengikuti apa yang ada di sosial media. Iya, Bu. Seperti itu tuh sih. Agak lumayan lucu sih itu kemarin yang perkara aku itu. Kan tiba-tiba langsung banyak perkara seperti itu. Ya, baik. Kalau dari kasus data sendiri, Bu, gimana? Apakah ada juga kasus yang mungkin berkesan bagi Ibu sendiri? Kalau dari kasus perdata sendiri, sejauh ini sih saya selama bertugas di Hmm. Pohuwato ya, untuk upaya hukum litigasi sendiri belum, alhamdulillah di Pohuwato ini masih Aman aman ya, ya, aman, alhamdulillah. upaya litigasi ke pengadilan tuh belum ada Hmm. Iya. sampai dengan sekarang ini. Namun sebelumnya waktu saya sebelum tugas di Pohuwato tuh sempat menangani perkara perdata juga. Hmm. Itu ada gugatan yang memang mengharuskan pihak yang kita tidak menyangka pihak ini bisa melakukan hal itu dan bisa digugat secara perdata dan diminta untuk mengembalikan Sejumlah. ya kerugian material sejumlah yang kita Sangat juga tidak baik. menyangka. Jadi subjeknya kita tidak sangka bisa dilakukan sama orang tersebut dan kerugiannya pun kita tidak menyangka kalau Besar sebesar itu. itu. Cuman untuk subjeknya ya kita tidak bisa spill di sini Iya, ya iya karena itu pasti. ya. Iya, baik. Kalau boleh tahu Ibu di apa Kejaksaan Pohuwato sudah berapa lama, Bu? Saya kurang lebih 11 bulan Oh, sekarang. belum 1 tahun ya? Belum Oh, menuju 1 tahun kayaknya. baik. Oke, sebelum kita mengakhiri podcast ini, kami ingin meminta pesan dari Bapak atau Ibu untuk masyarakat nih. Apa pesan dari kejaksaan kepada masyarakat agar tidak terjerat masalah hukum nih dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin dari Bapak dulu. Eh, Oke, hukum kan merupakan tanggung jawab bersama, dan itu bukan cuma tugas dari aparat penegak hukum. Jadi kalau kami juga mengharapkan masyarakat untuk memikirkan baik-baik setiap tindakan dalam kehidupan sehari-hari, karena setiap yang dia lakukan itu memiliki konsekuensi atas perbuatannya tersebut. Mungkin seperti itu. Baik, kalau Ibu sendiri apa punya pesan juga untuk masyarakat? Kalau dari saya mungkin motonya Intel kali ya Pak ya. Agar masyarakat lebih bisa mengenali hukum tentunya supaya terhindar dari hukuman. Jadi kenali hukum, jauhi hukuman. Oke, baik. Jauhi Dan hukuman. jauhi Kenali hukum. hukum, jauhi hukuman. Nah, Oke, seperti baik. Baik, dan terakhir nih Pak, apa harapan kejaksaan terhadap masyarakat dalam mendukung penegakan hukum serta menjaga demokrasi yang sehat? Mungkin Ibu dulu. Harapannya kalau dari kami mungkin masyarakat lebih untuk menjaga demokrasi yang sehat ya. Iya. Masyarakat lebih di era demokrasi ini kita diberikan keleluasaan untuk
memberikan suara kita, menyampaikan pendapat-pendapat kita. Namun alangkah lebih baiknya sekali lagi untuk tetap berhati-hati dalam penyampaian pendapatnya agar supaya tidak merugikan banyak orang itu. Dan Baik. juga dengan tetap berhati-hati dengan bijaksana dalam menyampaikan hal-hal yang ada hubungannya dengan kepentingan suatu kaum ataupun kepentingannya sendiri, itu pun bisa menjaga diri masyarakat itu sendiri agar terhindar dari yang namanya resiko-resiko hukum. Hukum. Baik, kalau dari Bapak sendiri? Garis besar sama sih sebenarnya seperti yang tadi juga. Mungkin lebih bijak aja, lebih bijak dalam melakukan segala tindakannya. Baik dalam menggunakan sosial media atau dalam di kehidupan sehari-hari sehari-hari. juga. Mhm. Ya baik, teman pemilih, tidak terasa perbincangan kita hari ini sangat menarik dan penuh wawasan ya. Dan terima kasih juga kepada narasumber kita dari Kejaksaan Negeri Pohuwato, Ibu Wahyuni dan Bapak Nur Rahmat. Ya, sudah berbagi pengetahuan dan pengalamannya kepada kita semua. Baik, sebelum kita akhiri nih mungkin bisa disampaikan juga kepada teman pemilih, jika ada masyarakat yang ingin mendapatkan informasi atau edukasi hukum dari kejaksaan, melalui cara apa saja mereka bisa mengaksesnya? Baik, kalau mungkin masyarakat ada yang ingin mendapatkan pengetahuan tentang hukum, pendampingan hukum, mungkin penerangan hukum, mungkin bisa melalui website kami di Kejaksaan Negeri Pohuwato, terus di semua sosmed, Kejaksaan Negeri Pohuwato, juga di hotline kami di 0811 1051 7556, atau masyarakat juga bisa langsung datang ke kantor Kejaksaan Negeri Pohuwato. Baik Pak, semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi masyarakat. Saya Eci, pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton podcast Suranua pada hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam demokrasi dan tetap menjadi teman pemilih yang cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.